Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mustafa SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Bungkal, yang beralamatkan di Desa Bancar, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Ponorogo. Pada hari ini, Rabu, 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 9 dengan materi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Guna untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG PAI dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, silahkan untuk buku yang masih belum disiapkan bisa diambil, diletakkan di atas meja. Sudah semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah, silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Disuarakan. Doa mulai. Semoga dengan kita awali berdoa tadi bisa membawa lancar untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita cek kehadirannya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya, kita cek. Afian Agustaf, Aminatul Aliyah, Muhammad Irfan Prastiono, Rasti Febriana, Rainer Rizky Okta, kemudian Rizka Radistia, Salva Cahya, Satria Akbar. Tidak masuk. Kemana? Oh, sakit. Sudah berapa hari? Oh, 1 hari ini ya. Oke. Sunan Hanif, Yusuf Nur Rosyad. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir. Satu yang tidak ada ya ternyata itu Satria Akbar yang hari ini sakit. Semoga teman kalian yang sakit segera diberikan kesembuhan. Allahumma amin. Oke. Baik, untuk hari ini kita bisa ketemu kembali setelah 1 minggu yang lalu ya. Kita menyelesaikan pertemuan yang pertama pada materi apa? Meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Pada pertemuan yang lalu
kita sudah membahas tentang yaitu tanda wakaf. Apa kemarin tanda wakaf? Tanda untuk berhenti membaca Al-Quran, dalam artian untuk mengambil nafas. Jadi itu saat kita membaca Al-Quran, ya, kita pastinya tidak selalu bisa nafasnya itu panjang. Anak-anakku yang hebat, kesuksesan itu tidak datang begitu saja. Ia lahir dari kerja keras, doa, dan semangat untuk terus belajar. Ilmu ibarat cahaya, semakin banyak kita mencarinya, maka semakin terang jalan hidup kita. Yang penting, ya, seberapa semangat kita untuk terus belajar dan berkembang. Jadi, mari nyalakan semangat dalam mencari ilmu. Karena dari sanalah kesuksesan sejati itu dimulai. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan yang pertama adalah menulis surat Al-Mujadalah ayat 11 ya, dan surah Az-Zumar ayat 9. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya pada hari ini nanti kita dapat menghafal surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surah Az-Zumar ayat 9. Sekaligus nanti kita harapkan bisa menunjukkan hafalan. Ya, selain nanti menulis, menghafal, kalian nanti bisa menunjukkan hafalannya ke depan kelas. Ya, menunjukkan hafalan dari surat apa tadi? Al-Mujadalah ayat 11 dan Az-Zumar ayat 9. Oke ya. Dari tujuan pembelajaran kita tadi, ya, yang ketiga adalah kalian nanti bisa menunjukkan hafalan terkait dengan surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Az-Zumar ayat 9. Kemudian ini, mengapa ya seorang muslim itu dianjurkan untuk menghafal Al-Quran? Saya, Pak. Oke. Seorang muslim dianjurkan menghafal ayat-ayat Al-Quran agar selalu dekat dengan kalam Allah, memudahkan dalam ibadah, memperkuat iman, serta menjaga kemurnian Al-Quran dari perubahan. Oke, jawaban yang bagus dari Mika tadi. Berikan aplaus untuk Mika, ya. Oke, yang sudah berani mencoba menjawab dari pertanyaan yang dari Pak Mustafa tadi, berikan. Ya, mengapa seorang muslim itu dianjurkan untuk menghafal Al-Quran? Jawabannya tadi adalah supaya lebih dekat dengan Allah. Itu ya. Baik. Selanjutnya, apa fadilah dan keutamaannya seorang penghafal Al-Quran? Oke, fadilahnya diangkat derajatnya mendapat pahala besar dan menjadi muslim yang ahli dan mendapat syafaat dirinya dan keluarganya di dunia maupun di akhirat. Baik, jawaban yang luar biasa dari teman kalian Yusuf. Berikan aplaus untuk Yusuf. Jadi fadilah keutamaannya bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, ya, sesuai yang sudah ada di dalam surat Al-Mujadalah itu tadi, yaitu akan diangkat derajatnya, kemudian mendapatkan pahala itu otomatis, dan kemudian mendapatkan kemuliaan untuk dirinya, syafaat dari Al-Quran maupun keluarganya, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik, selanjutnya, bagaimana ketentuan menulis ayat-ayat Al-Quran? Saya, Pak. Menggunakan tulisan ayat yang sesuai dengan kaidah Rasul Ismaili, menjaga ejaan dan harokat, serta memastikan kebenaran sebelum disalin atau diterbitkan. Oke, baik sekali jawabannya dari Karisa. Tepuk tangan untuk Karisa, ya. Yang sudah menjawab bagaimana ketentuan atau cara menulis ayat-ayat Al-Quran. Baik, silahkan bisa dibuka bukunya, bisa dilihat, dicari surat Al-Mujadalah
Nanti setelah itu surat Az-Zumar berkaitan ada di bawahnya. Kita fokus dulu di surat Al-Mujadalah. Ya, silakan bisa dibuka dulu, dicari. Sudah ketemu? Sudah ya? Oke. Baik, di halaman 3. Di situ sudah ada bacaan terkait dengan surat Al-Mujadalah ayat 11. Oke. Tadi sudah dibuka bukunya terkait surat Al-Mujadalah ya. Oke, baik. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama kita tadi, yaitu menulis surat Al-Mujadalah. Oke, surat Al-Mujadalah ayat 11. Di situ kita nanti yang ditulis bukan sekedar huruf Latin, tapi kita menulis huruf hijaiyah, huruf Arab. Berapa jumlahnya huruf hijaiyah itu? 30. Oke, 30. Hafal ya insya Allah ya. Oke. Dari huruf alif ya, alif jelas. Nanti bisa kalian lihat di buku kalian cara menulisnya, pas di situ. Ya, jadi huruf alif di atas garis. Jadi seperti itu semuanya. Kemudian ba dari sini, dari kanan ke kiri. Ya. Jadi kalau kalian amati Al-Quran itu kan membacanya dari kanan, menulisnya juga sama. Huruf hijaiyah itu dari kanan. Huruf ta. Ya. Jadi cara menulisnya seperti ini. Kalau di sana kan sudah jadi, ya. Jadi cara menulisnya seperti ini. Huruf-huruf yang menggantung: jim, ha, kho, ro, za, sin, shin, shad, dad, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, dan ya. Itu adalah huruf-huruf yang menggantung. Ya. Dan untuk yang nanti sendiri ataupun di tengah atau di akhir juga sudah ada di depan ini. Ya, nanti cara-cara menulisnya. Oke, bisa dipahami? Oke, coba dipraktikkan ya. Kalian menulis surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi. Oke, silakan bisa ditulis surat Al-Mujadalah ayat 11. Hampir semuanya sudah selesai. Oke, yang sudah nanti bisa dikumpulkan ya. Oke, saya cek dulu ya. Oke. Namanya Karisa. Oke. Baik, sudah bagus ini. Ya, dipertahankan ya.
Ya, yang lainnya silakan yang sudah. Oke, baik. Namanya Yusuf ya. Alhamdulillah tadi sudah banyak yang mengumpulkan dan sudah bagus rata-rata walaupun masih ada ya nggak apa-apa nanti belajar lagi untuk yang masih tadi ada pembetulan ya yang hurufnya belum menggantung dan salah meletakkan titik tadi ya itu makanya kita harus belajar tata cara menulis Al-Qur'an gitu ya. Baik, selanjutnya setelah kita menulis ya kita lihat terkait dengan bacaan tadi surat Al-Mujadalah ini di depan ya. Nah ini. Oke. Nanti silahkan diikuti bacaannya Pak Mustafa. Kemudian nanti setelah kita membaca bersama-sama, Pak Mustafa akan memberikan kesempatan untuk kalian menghafalkannya. Ya. Baik, kita baca dulu bersama-sama diikuti setelah Pak Mustafa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum Ayyuhalladzina amanu idza qila lakum yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, selanjutnya kita mencoba menghafalkannya. Ya, tidak hanya di dalam hati. Ya, dilihat, dibaca, di situ kan ada ya. Diulang-ulang. Ya. Oke. Bagaimana? Sudah mulai hafal? Sudah. Sudah? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Yang sudah dihafalkan lagi lebih mantap, kemudian yang belum bisa mencoba dengan teman yang ada di dekatnya itu sambil menyimak. Ya, satu mencoba menghafal, satunya menyimak. Itu ya. Oke. Yang sudah silakan bisa maju ke depan. Bagaimana hafalannya? Oke, ya silakan sini. Oke, saya ambil. Siapa namanya? Oh, Serdia. Iya, oke. Baik. Silakan dari ta'awud atau basmalah silakan. Yang keras ya. A'udzu
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Oke, tepuk tangan untuk Sherlia Jovian ya, sudah luar biasa hafalannya. Baik, alhamdulillah ya. Semuanya sudah bisa mencoba untuk menghafalkannya meskipun ada beberapa yang belum. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari apa yang kita belajar di hari ini terkait dengan meraih kesuksesan, dengan semangat mencari ilmu, ya insya Allah kalau kita itu semangat, mau berusaha, pasti bisa. Buktinya teman-teman kalian tadi yang maju, bisa? Ya, bisa. Sulit apa enggak tadi saat mencoba menghafalkannya itu? Ya. Lumayan sulit. Ya, lumayan sulit ya. Ya, jadi seperti itu, ada proses yang harus kita lalui. Kalau kita mau pasti bisa. Oke. Baik, anak-anak semuanya, dari pelajaran hari ini mungkin ada yang bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya yang didapatkan atau hal yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini. Oke, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengungkapkan perasaan saya dan apa yang telah saya atau kami peroleh dari pertemuan hari ini. Di sini perasaan saya sangat luar biasa senang karena bisa belajar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan di sini saya atau kami memperoleh ilmu yaitu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan hari ini kami belajar tentang surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Az-Zumar ayat 9. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk Yusuf ya tadi ya. Luar biasa. Baik, terkait dengan apa namanya? Ungkapannya bahwa dari pembelajaran hari ini Yusuf pribadi tadi merasakan hal yang luar biasa, senang bisa belajar bagaimana cara menulis untuk melatih ketelitian, kemudian membaca, menghafal. Jadi nanti akan membuat kita lebih dekat dengan Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan nanti dari itu Allah juga menjanjikan akan diangkat derajatnya, gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mungkin, oke ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan kesan saya. Kesan saya pada pagi hari ini, saya belajar menulis dan menghafalkan surat Al-Mujadalah ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk Salva ya, yang sudah mengungkapkan perasaannya saat kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya. Kalau Pak Mustafa ambil tadi, ya kesimpulannya intinya yang disampaikan Salva, kalau kita itu mau ya semangat dalam mencari ilmu, belajar, insya Allah Allah akan memudahkan ya. Seperti tadi teman-teman kalian juga ini yang sudah maju tadi, dimudahkan kan oleh Allah. Bagaimana cara belajar, kemudian membaca, menghafalkan, akhirnya bisa kan? Ya, walaupun kita saat prosesnya tadi ada hal-hal yang mungkin tadi ada yang salah meletakkan titik, kemudian ada yang belum sesuai, itu wajar sebagai manusia. Oke. Baik, untuk yang lainnya mungkin bagaimana perasaan kalian saat kegiatan kita belajar hari ini? Oke, senang.
Terus ada lagi? Seru. Oke, alhamdulillah. Baik. Ya. Alhamdulillah kalau kita bisa merasakan apa yang kita laksanakan pada hari ini. Baik anak-anak, selanjutnya nanti untuk materi kita, ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu terkait dengan meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Selanjutnya nanti kalian bisa mempersiapkan arti dari surat Al-Mujadalah ini tadi, ya, arti kemudian isi kandungan dari surat Al-Mujadalah dan Az-Zumar. Mungkin itu ada hal yang mungkin tidak berkenan bagi kalian, Pak Mustafa mohon maaf, dan mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi